Fertilisasi atau pembuahan merupakan proses berfungsinya pronukleus jantan dengan betina pada ovum atau sel telur. Proses tersebut membentuk zigot dan berlangsung di dalam tuba falopi. Untuk kejadiannya, fertilisasi sebagai berikut. Penetrasi sperma oosit sekunder mengeluarkan fertilizin untuk menarik sperma agar mendekati sel telur. Nantinya, penetrasi sperma akan merangsang sel telur. Setelah penetrasi sperma membentuk oosit sekunder, inti atau nukleus pada kepala sperma akan membesar dan ekor sperma akan berdegradasi. Proses tersebut kemudian akan menghasilkan zigot. Pematangan adalah langkah terakhir dalam produksi telur fungsional atau oogenesis yang dapat bersosiasi dengan spermatozon dan mengembangkan reaksi masuknya lebih dari satu spermatozon. Struktur pada sperma. Yang pertama, kepala yang berinti tebal dan sedikit sitoplasma yang diselubungi tebal yang disebut akrosom. Kedua, badan sperma yang terletak di bagian tengah sperma dan banyak mengandung mitokondria sebagai penghasil energi untuk pergerakan sperma. Terakhir, ekor untuk alat pergerakan sperma. Pada bagian akrosom sperma, menghasilkan enzim sebagai berikut. Pertama, hyaluronidase. Enzim yang dapat melarutkan hyaluronid pada koronaridata, sehingga sperma dapat menembus ovum. Kedua, akrosen. Protase yang dapat menghancurkan glikoprotein pada zona pelosida. Terakhir, antifertilizin. Antigen pada ovum sehingga sperma dapat melekat pada sel telur. Gestasi atau kehamilan. Kehamilan terjadi apabila implantasi blastosit dapat dilakukan dengan sukses. Proses kehamilan pada manusia berlangsung kira-kira sekitar 266 hari atau 38 bulan. Awalnya, blastosit terbagi menjadi 3 bagian, antara lain tropoblast atau sel-sel terluar, embryoblast, sel-sel bagian dalam, dan blastozoel, rongga yang berisi cairan. Tropoblast merupakan sel-sel terluar dari blastosit yang mengeluarkan enzim proteolitik sehingga mampu terjadi implantasi pada endometrium. Sementara embryoblast merupakan sel-sel bagian dalam blastosit yang terdapat bintik benih sebagai hasil pembelahan selnya. Antara tropoblast dan bintik benih dipisahkan oleh bagian yang berisi cairan yang disebut dengan selom. Fase blastula akan segera berlanjut menuju fase gasterula. Pada fase ini, bintik benih tumbuh dan membelah menjadi lapisan yang berbeda. Lapisan tersebut yakni lapisan luar atau ektoderma, lapisan tengah atau mesoderma, dan lapisan dalam endoderma. Kemudian, masing-masing lapisan tersebut akan berkembang menjadi organ-organ yang memiliki embrio atau mengalami organogenesis. Ektoderma mengalami perkembangan menjadi kulit, hidung, mata, dan sistem saraf. Mesoderma membentuk tulang, peritoneum, otot, pembuluh darah, jantung, ginjal, limpa kelenjar, kelamin, dan jaringan ikat. Sedangkan endoderma menjadi organ-organ yang terkait sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Setelah minggu ke-8, embrio membentuk berbagai organ tersebut dengan pesat. Embrionya dinamakan sebagai janin atau fetus. Selain itu, pada sisi luar tropoblast terdapat bagian yang membentuk membran ekstraembrionik, perkembangan awal embrio manusia, dan membran ekstraembrionik.
Hai teman-teman, saya Irin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kehamilan tentang membran ekstraembrionik. Membran ekstraembrionik adalah membran yang berfungsi untuk melindungi embrio dari berbagai macam tekanan yang berasal dari luar. Selain itu, membran ini juga berfungsi memberi makan bagi embrio. Dapat dikatakan, semua fungsi yang menyokong kelangsungan hidup embrio ada pada membran ini. Membran ekstraembrionik yang dimaksud meliputi kantung kuning telur, amnion, chorion, dan allantois. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagian-bagian dari membran ekstraembrionik. Yang pertama ada kantung kuning telur. Kantung kuning telur atau saccus vitellinus merupakan sebuah membran yang terbentuk karena peluasan lapisan endoderma. Di dalamnya, pembuluh darah dan sel darah merah terbentuk pertama kali. Oleh karena itu, pada tahapan selanjutnya kantung ini berhubungan dengan tali pusar. Yang kedua ada amnion. Amnion adalah membran yang berfungsi untuk melindungi embrio dari segala jenis gesekan maupun tekanan. Selain itu, amnion juga berperan dalam proses pengaturan suhu pada tubuh embrio. Di dalam amnion terdapat ruangan berisi cairan amnion atau yang sering kita sebut dengan air ketuban. Selanjutnya yang ketiga ada chorion. Chorion merupakan membran yang berasal dari perluasan ektoderma dan mesoderma tropoblas. Chorion memiliki bagian yang berbentuk jonjot-jonjot atau disebut dengan villi chorion. Fungsi villi chorion adalah sebagai tempat masuk dan keluarnya makanan serta oksigen dari ibu ke embrio. Chorion juga merupakan cikal bakal dari plasenta, di mana plasenta berfungsi sebagai pemberi nutrisi makanan bersama darah bagi perkembangan dan pertumbuhan embrio. Yang terakhir ada allantois. Allantois merupakan membran yang membentuk tali pusar atau ari-ari. Dengan adanya tali pusar, plasenta pada lapisan endometrium terhubung dengan embrio. Bagi embrio, allantois juga dapat menyalurkan berbagai macam nutrisi dan oksigen dari ibu melalui pembuluh darah. Sebaliknya, allantois juga sebagai saluran pengeluaran sisa dari metabolisme embrio. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica. Jadi dalam video ini kita bakal membahas tentang persalinan. Gimana sih bayi yang sebesar setengah tangan orang dewasa itu bisa keluar dari lubang vagina yang kecil gitu. Jadi setelah embrio tumbuh dan berkembang menjadi bayi yang sempurna, proses dilanjutkan dengan persalinan. Persalinan atau bahasa umumnya kelahiran itu terjadi akibat serangkaian kontraksi uterus yang kuat dan berirama. Nah, prosesnya ini sendiri dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu dimulai dengan pembukaan dan pemimpian serviks atau disebut leher rahim. Kemudian dilanjutkan dengan dilatasi sempurna. Terus lanjut ke tahap kedua, yakni pengeluaran bayi atau bahasa kerennya ekspulsi. Jadi karena adanya kontraksi yang kuat dan terus-menerus mengakibatkan bayi mulai turun dari uterus menuju vagina. Pada tahapan terakhir, inilah keluarnya bayi, tapi masih bayi yang berplasenta. Plasenta bayi ini sendiri akan dipotong dan dijepit sehingga menjadi pusar. Pasti semua orang punya pusar kan ya? Nah, dari plasenta inilah asal pusar itu ada. Pada tahapan kelahiran bayi, ada beberapa hormon yang berperan pada prosesnya. Ada 4 hormon. Hormon relaksin diproduksi oleh corpus luteum dan plasenta. Fungsi hormon ini adalah melunakkan serviks dan melonggarkan tulang panggul saat terjadi kelahiran. Itulah alasan kenapa wanita bisa melahirkan bayi dari lubang vagina yang kecil itu. Yang kedua ada hormon estrogen. Pasti segelintir orang tahu lah ya, atau pernah mendengar tentang hormon ini. Hormon ini sendiri dihasilkan oleh plasenta dengan fungsi menurunkan jumlah hormon progesteron sehingga kontraksi dinding rahim bisa berlangsung. Lalu yang ketiga ada hormon prostaglandin, dihasilkan oleh membran ekstraembrionik dengan fungsi meningkatkan kontraksi dinding rahim. Yang terakhir ada hormon oksitosin, dihasilkan oleh kelenjar hipofisis ibu dan janin. Fungsinya juga meningkatkan kontraksi dinding rahim.